Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat datang di Asogi seri ke-170. Apa saja kutanya Himpunan Onkologi Ginekologi Indonesia. Asogi merupakan webinar online series yang diselenggarakan oleh Hogi dan menjadi wadah diskusi seputar permasalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi. Alhamdulillah senang sekali rasanya saya Dr. Hoirunisa bisa kembali hadir menemani bincang-bincang sore tentunya bersama dengan Asogi. Dan tidak lupa kami mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawat dokter, SPOG, ginekolog onkologi, serta para guru besar yang tidak bosan-bosan berpartisipasi join menjadi peserta Asogi dari minggu ke minggunya. Dan tentunya seperti biasa selama 1 jam ke depan kita akan berdiskusi bersama para narasumber yang sudah pakar di bidangnya. Dan topik yang akan kita bicarakan pada sore hari ini adalah mengenai imaging pada tumor ovarium. Izin saya menyapa di sini sudah ada narasumber dan moderator yang sudah siap berbagi ilmunya dengan kita. Yang pertama di sini Dr. Rahmat Ramadhani Tuasikal, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Masohi, Maluku Tengah. Selamat sore Dr. Rahmat, salam kenal. Selamat sore, Dok. Terima Kenal, kasih Dok. dok. Terima kasih sudah berkenan hadir. Dan yang kedua adalah Dr. Rizky Azenda, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di RSUD Kabupaten Tangerang. Selamat sore Dr. Rizky, salam kenal dok. Ya, Assalamualaikum Mbak Nisa. Selamat sore. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan tentunya yang akan menjadi moderator yang memandu acara Asogi pada sore hari ini adalah Dr. Dery Edianto, MCAT OG Spesialis Obstetrik Ginekologi, Subspesialis Onkologi. Beliau ini merupakan konsultan onkologi ginekologi di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara di RSUP Haji Adam Malik, Medan. Selamat sore, Dr. Dery. Sore Manisa. Sore Sehat ya, juga Tante dok? Alhamdulillah. Batuk-batuk dikit lah. Iya, sama dok. Iya. Nanti kalau Dokter Dery ini identiknya dengan pantun ya dok. Nanti pasti ditunggu ini pantunnya dok. Baik, pada seluruh peserta Asogi jangan lupa untuk mengakses pelataran sehatnya, kemudian join Zoom dari awal sampai akhir karena akan terverifikasi secara otomatis. Kemudian apabila ingin mengajukan pertanyaan bisa mengisi question and answer yang telah kami sediakan atau bila ingin bertanya secara langsung bisa menekan tombol raise hand terlebih dahulu. Baik, sebelum kita memasuki sesi pemaparan dan diskusi, izinkan saya mengundang Sekjen Hogi yang juga hadir pada sore hari ini untuk memberikan sambutan sekaligus membuka acara Asogi kepada Dr. Tovan Widya Utami, spesialis obstetrik ginekologi, subspesialis onkologi, kami persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Dokter Nisa, adik saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sehat untuk semua. Yang saya hormati tentunya Profesor Dokter dimanapun berada yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu di sini. Yang terlihat di layar adalah Dokter Dery, kakak saya dari Medan, ya luar biasa nih. Nanti kalau misalkan Dokter Dery ada di sini nggak ada pantun, kayaknya ini ya kurang kurang gregetnya gitu. Ya. Nanti kita dengarkan ya pantunnya. Kemudian ini Dokter Rahmat dari luar biasa dari Indonesia bagian timur Maluku ya. Juga ini adik Ya, saya Dokter Rizky Asganda atau Dokter Acen ya, apa namanya
yang memang baru betul-betul masih fresh ya, graduate kemarin ya. Baik, terima kasih atas segala support yang telah disampaikan oleh Profesor Dokter selama ini ya. Jadi kita saat ini sudah masuk dalam Ashogi seri 170 ya. Mohon maaf ini layar saya agak terbalik ya karena baru selesai memberikan penyuluhan kepada teman-teman dari Wali Kota Jakarta Utara ya. Jadi langsung kita melipir ke ke ruang samping ya. Jadi pada saat ini terdaftar sekitar 276 ya. Alhamdulillah walaupun yang baru bergabung adalah baru sekitar 82. Jadi memang kita kita nantikan ya kehadiran dari teman-teman sekalian. Seru sekali saat itu ya. Mudah-mudahan ini betul-betul kita akan kupas apa saja yang modalitas yang kita miliki untuk melakukan suatu penegakan diagnosis tentunya pada masa adnexa atau tumor pelvic yang kita hadapi ya, baik dari yang mulai sederhana maupun yang sudah advance, baik PET scan yang sudah saat ini sudah alhamdulillah sudah diadakan di beberapa rumah sakit di Indonesia ya. Jadi saya juga tidak mau berlama-lama. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian bisa mengambil segala yang manfaat maksimal ya dari diskusi yang tidak panjang ini. Mungkin diingatkan nanti Dokter Dery ya bahwa waktu untuk pemaparan itu maksimal 12 menit Dokter Aceh, Dokter Ahmad ya. 7 sampai 12 menit saja ya. Jadi kita lamaan diskusi ini. Jadi bukan suatu lecture yang panjang A to Z ya. Jadi mudah-mudahan akan terpancing peserta Asogi ini untuk menyampaikan pertanyaan atau sharing pengalaman selama ini ya. Jadi ini semangat kita bahwa ovarium saat ini sudah sangat menjadi tantangan ya, bukan hanya di negara berkembang ya, negara maju pun masih menjadi tantangan karena selama 30 tahun terakhir ternyata overall survival tidak bergeming ya, artinya tetap pada 45% yang sangat-sangat rendah ya. Jadi demikian mungkin dari saya, nanti kita akan dengarkan bersama ya dari pakar-pakarnya ini apa yang sesungguhnya kita lakukan strategi untuk menentukan imaging pada kanker ovarium yang kita akan hadapi atau tumor ya, tumor ovarium yang belum jelas kanker atau bukan, bagaimana penilaian atau assessment dari masing-masing modalitas imaging tersebut ya. Tentu kita tidak melupakan USG ya yang menjadi satu stetoskop kita ya. Baik, demikian mohon maaf atas hal yang kurang berkenan. Selamat sekali lagi mengikuti asumsi kita ini. Kami nantikan masukan yang sangat-sangat konstruktif untuk kemajuan acara kita yang akan datang. Demikian saya kembalikan ke Dr. Nisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam selalu sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Tovan yang sudah berkenan membuka acara mewakili dari Hogi. Baik, selanjutnya saya tidak akan memperpanjang lagi. Akan saya serahkan kepada moderator kita sore hari ini. Kami persilakan kepada Dr. Dery Edianto, MKTOG, spesialis obstetrik ginekologi, spesialis onkologi untuk memandu jalannya pemaparan dan diskusi. Silakan Dr. Dery. Ya, terima kasih Dr. Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pantun. Pergi ke pasar membeli tomat. Cakep. Pergi ke pasar memakai sepatu. Selamat sore guru besar, sejawat, senior yang terhormat, yang namanya tak dapat disebutkan satu persatu. Oke, topik hari ini cukup menarik. Ini cukup menantang untuk kita semua karena kita akan bercerita tentang tumor ovarium. Ya, kita pahami tata laksana ovarium yang malinansi lah, yang malinansi itu tata laksananya tentu bersifat operasi yang amputatif, destruktif. Operasi yang demikian itu tentu dibutuhkan satu diagnosa pasti, patologi anatomi. Nah, untuk tumor-tumor ginekologi yang lain ini kan kita punya akses, vulva, vagina, cervix, uterus, kita atau GTN kita juga punya tumor marker. Punya akses untuk melakukan tata laksanaan yang radikal tersebut dengan berdasarkan hasil operasi histopatologi, diagnosa pastinya. Nah, untuk ovarium ini susah. Kawan-kawan SPOG juga akan mendapati kasus-kasus ovarium yang bisa ganas, bisa tidak. Kita harapkan pasien itu janganlah mengalami operasi berulang. Nah, jadi diperlukanlah satu pemeriksaan yang mengguiding kita. Memang tidak punya alat yang memastikan, tapi mungkin imaging adalah satu-satu harapan kita di samping pemeriksaan klinis. Nah,
Untuk itu kita sudah, tapi sudah disampaikan Dr. Hatunisa, ini ada dua orang pakar. Saya sebut sebagai dua orang dokter R. Satu, Dokter Rahmat Ramadhani Tausikal. Ini jauh nih, ya, Dinda ini dari Maluku, wah, daerah yang belum pernah saya datangi. Tapi katanya pemandangannya sangat bagus dan langitnya biru ya, tidak seperti langitnya Dokter Tovan yang warnanya coklat. Kemudian yang kedua, Dokter Rizky. Ya, mudah-mudahan rizkinya pun banyak sekali dari Rumah Amin, Bang. Sakit Tangerang. Mungkin langitnya juga agak-agak kelabu dikit, tidak seperti di Maluku ya. Nah, untuk itu kami persilahkan yang berdua berdua ini untuk menyampaikan siapa yang duluan, tapi kita juga mulai ada satu satu pantun ya. Buah pisang bersusun tandan, elok dimakan di pagi hari. Oh, Salam hangat dari Medan. Mari kita dengarkan acara As Hogi. Silakan, siapa yang duluan menyampaikan? Dokter Rahmat atau Dokter Rizky? salam-salam juga Dokter Dery, Dokter Rahmat, Dokter Acen, Profesor Dokter sekalian dari Dokter Brahmana. Oh, Pak Waalaikumsalam. Ketum, ngasih salam. Waalaikumsalam, Dok. Ya, Ya, Waalaikumsalam. ya. silakan. Siapa yang mau menyampaikan duluan? Syaratnya jangan lebih dari 12 menit. Baik, Mas Rahmat, Gitu ya. silakan. baik, baik. Saya izin share screen. Ya, silakan Dokter Rahmat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kebetulan di sini juga sudah jam setengah, hampir jam 6 sore. Ya, saya akan membahas imaging pada tumor ovarium. Ya, seperti kita ketahui bahwa keganasan pada ovarium itu merupakan suatu yang masih eh, PR buat kita, dan cancer ovarium sendiri itu kita sering sebut sebagai suatu silent killer karena yang diagnosa yang gejala yang tidak khas, dan kemudian kita butuh pemahaman untuk menegakkan diagnosa dengan bantuan imaging dan tumor dan lain-lain. Tetapi pada hari ini yang akan saya bahas mungkin untuk imaging, khususnya USG yang banyak, yang tentunya ada di tempat kita bekerja. Ya, sebenarnya banyak sekali scoring-scoring yang digunakan. Ya, tapi mungkin saya akan bahas tentang IOTA, RMI, dan Sasson scoring dan ORATS. Untuk IOTA sendiri ini salah satu contohnya, IOTA Simple Descriptor. Ini penggunaannya sangat mudah. Kita bisa melihat dari karakteristik-karakteristiknya, ada benign simple descriptor, kemudian mungkin saya langsung lompat aja ya. Malignant simple descriptor, jika kita temukan adanya tumor dengan acid test, dengan paling tidak ada color score, color Doppler yang moderate pada wanita dengan postmenopause, itu kemungkinannya 95% adalah suatu malignan. Uh, dan ini juga bisa menggunakan tumor marker CA125 jika pada ditemukan tumor pada wanita dengan usia 50 tahun dan tumor marker CA125 lebih dari 100, kemungkinannya 93% untuk malignan. Kemudian tentu saja ini Wata Simple Rule, tetap juga ada dua, ada karakteristik untuk benign dan malignan. Untuk benign B1 yaitu unilokular, kist, kemudian untuk B2 adanya tumor komponen padat tetapi dengan diameter kurang dari 7 mm. Kemudian adanya present adanya acoustic shadow, atau ada massa multilokuler tapi ukurannya kurang dari 10 cm, atau dengan karakteristik B5 tidak adanya blood flow. Sedangkan untuk M1 yaitu tumor dengan irregular solid, kemudian M2 adanya asites, kemudian M3 paling tidak ada papillary struktur sebanyak 4. Untuk M4-nya sendiri regular multilocular solid tumor dengan diameter yang lebih dari 10 cm. Kemudian untuk M5-nya sendiri very strong blood flow atau color score-nya 4. Ini Arknes model adalah iota yang paling mutakhir. Ini merupakan sistem perhitungan kalkulator, sangat mudah penggunaannya, dan akan hasil akhirnya akan ada representasi kemungkinan berapa persen yang malignan, berapa persen yang benign. Dan Arknes model pun ini juga bisa digunakan dengan atau tanpa CA125.
Nah, Yota sendiri juga mengembangkan strategi three step strategi untuk menilai, untuk mengevaluasi masa pada Agnesa. Jika kita menggunakan isi deskriptor, tetapi dia tidak classify, kita bisa menggunakan simple rules, dan jika ditemukan pada simple rule ditemukan ada karakteristik B dan M, berarti artinya adalah inkonklusif. Nah, ini butuh untuk ekspor evaluasi. Nah, untuk RMI sendiri ini, RMI 1 dikembangkan oleh Jacob pada tahun 1990, dan yang paling baru sekarang RMI 4 ini hampir sama dengan RMI lainnya, cuma untuk RMI 4 ini menambahkan ukuran dari tumornya sendiri, yaitu ukuran dari 7 cm atau lebih dari 7 cm. Kemudian ini session score, ada 4 yang dinilai, yaitu inner wall structure, kemudian ketebalan dari dinding, bagaimana dengan ketebalan septa dan ekogenisitas. Dengan maksimal skornya 15 dan minimum skornya 4 untuk cut off point yang disebut malignan jika skornya itu lebih dari 9. Nah, ini juga ovarian Agnes Reporting Data System atau ORADS USG. Ini juga hampir sama sebenarnya scoring-scoring itu, tetapi pada cut off point-nya dicuriga malignansi adalah ya kalau kita temukan ORADS 4. Nah, ini sebagai performa diagnostiknya, sebenarnya hampir semua performa scoring-scoring ini penggunaannya hampir semua baik, dan semuanya bisa digunakan. Tapi kalau menurut saya eh, tergantung apa yang kita gunakan, dan lebih baik memilih salah satu, ya, kita mendalaminya apa yang bisa kita gunakan. Ya, terima kasih, Dok. Mungkin Dokter Rizky akan melanjutkan. Ya, terima kasih. Ah, ya, nampaknya Iya, menghemat Dok. waktu. Supaya kita cukup waktu untuk diskusi. Silakan, Dr. Rizky. Baik, Dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Profesor, Dokter, dan sejauh semua. Terima kasih, Dokter Dery. Mohon izin saya lanjutkan, Dok. Untuk imaging pada tumor ovarium sendiri, pertama kita lihat tumor ovarium sendiri itu adalah pertumbuhan abnormal pada ovarium. Ini dapat berupa jinak, batasan atau borderline maupun ganas atau malignan yang bisa berasal dari epitel maupun non-epitelial. Dengan klasifikasi seperti tadi saya bilang bahwa epitel atau non-epitelial, yang epitel bisa berupa musinous atau non-musinous, sedangkan yang non-epitelial atau berasal dari sex cord dan juga germ cell tumor. Untuk epithelial sel neoplasma sendiri, untuk yang benign, ini pada pemeriksaan patologi makroskopik didapatkan biasanya kistanya adalah unilokuler dengan permukaan dalam dan luarnya yang halus. Dan dibedakan dengan dari kista inklusi ini yang dengan ukurannya lebih dari 1 cm. Sedangkan untuk yang borderline, pada umumnya adalah subtype paling umum dari neoplasma epithelial borderline, sekitar 65-70%. Umumnya menyerang kelompok usia yang lebih muda dan dibandingkan dengan tumor serosa dengan derajat tinggi dan memiliki prognosis keseluruhan yang baik. Untuk malignan epithelial tumor, ini tumornya sebagai massa padat bercampur dengan kistik, bisa padat dengan bagian kistik, bisa kistik dengan bagian padat, dengan komponen padat berwarna putih kecoklatan dengan area perdarahan dan nekrotik. Sedangkan kista dapat berisi pertumbuhan jaringan yang cenderung rapuh. Kita tidak boleh lupa jika ingin menegakkan sebuah diagnosis, jangan lupa dilihat dari tanda dan gejala. Dengan keluhan yang paling sering adalah keluhan abdomen, kembung, nyeri perut, mual muntah, dan juga distensi abdomen, di mana kasus kedua keluhan ini mempunyai angka 40 hampir dengan setengah dari keluhan beberapa yang timbul pada stadium awal maupun stadium lanjut dari tumor ovarium.
Untuk imaging sendiri sebenarnya apa sih peran imaging dalam diagnosis? Ini membantu kita mendeteksi dan mengevaluasi karakteristik dari massa ovarium sendiri, membantu membedakan antara tumor ini apakah jinak, borderline atau ganas, dan juga membantu prediksi stadium dan luas penyebaran dari kanker ovarium sendiri. Dan yang terakhir adalah panduan dalam mengambil keputusan tata laksana, baik ini bisa operatif maupun konservatif. Ada pertanyaan juga, kapan imaging perlu diperlukan? Ini jika memang ditemukan massa pelvis atau abdomina pada pemeriksaan fisik, bila ada gejala mencurigakan seperti benjolan abdomen atau nyeri pelvis, sebagai bagian dari evaluasi lanjutan setelah laboratorium abnormal dengan contoh misalnya dengan tumor marker yang tinggi, dan juga untuk pemantauan pasca terapi atau follow up. Berikut adalah rekomendasi alur diagnosis kanker ovarium dengan imaging. Ini pada tahap diagnosis, maka kita utamakan adalah USG dulu, USG dengan tumor marker. Jika didapatkan benign, mungkin bisa dilakukan langsung straight to operasi. Jika didapatkan indeterminate atau malignan, kita lanjutkan dengan advanced staging. Dari advanced staging akan terprediksi apakah ini early stage atau advanced stage dengan jika hasil early stage, maka kita bisa staging laparotomi. Jika advanced stage, ada dua pilihan, apakah ini dapat dilakukan primary debulking surgery atau kita berikan NSAID terlebih dahulu. Berikut adalah timingnya USG transvaginal pada saat pertama kali massa dan ditemukan dan juga screening resiko tinggi. Untuk advanced stage sendiri, jika kita memilih MRI, kita harus hati-hati pada pasien dengan asites masif dikarenakan adanya dielectric effect dari artefak. Untuk CT abdomen pelvis, ini merupakan membantu kita dalam prediksi staging awal, dapat evaluasi respon kemoterapi, dan juga cenderung digunakan pada tumor dengan asites yang cukup masif. Untuk PET scan sendiri dapat digunakan untuk mencurigai rekurensi dan evaluasi metastasis yang tersembunyi. Tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Ahmad bahwa adanya iota simperus, baik dengan yang benign ataupun yang malignan, di mana saya tegaskan pada yang malignan adalah adanya irregular solid tumor, adanya asites, adanya papil ya dengan jumlah 4, ditemukannya adalah multilokular tumor dengan diameter yang besar, lebih dari 10 cm, dan juga adanya strong blood flow dengan color score-nya lebih dari 2. Untuk ada juga kita dapat menghitung iota Adnex model dengan menggunakan kalkulator dengan 3 prediktor klinisnya adalah usia, ada juga serum CA125 dan juga tipe rujukan, di mana ada perhitungan-perhitungannya apakah maksimal diameter lesionnya berapa, ukuran tumornya solid berapa, apakah ini lebih dari 10 lokul, ada papil, ada acoustic shadow, asites, dan juga serum CA125. Dan ini berikut hasil perhitungannya, contoh hasil perhitungannya apa dengan menggunakan iota Adnex model. Berikut adalah gambar-gambar dari hasil pemeriksaan ultrasound di mana ada kista adenoma serosum, contohnya berupa unilokuler ataupun misalnya multilokuler namun kurang dari 10. Jika pada kistadenoma mucinosum biasanya dengan eko internal halus dan juga didapatkan cenderung pada umumnya dengan multilokuler yang banyak. Tumor pada ovarium dapat juga berupa kista dermoid, ada nodul Rokitansky dengan bayangan akustik yang kuat, ini khasnya. Ada bayangan akustik dengan gema terang yang menggambarkan rambut di dalam kista pada gambar B, dan juga adanya floating balls, ini khas pada dermoid, namun agak cukup sulit atau langka kita mendapatkan floating balls ini. Untuk tumor serosa borderline sebenarnya mirip-mirip dokter dengan yang jinak, ini dengan unilokuler dengan adanya gambaran papil, namun dengan tidak adanya color score atau tidak adanya vaskularisasi yang hebat pada bagian padat. Berikut, jika memang ini kanker ovarium epitelial, cenderung dengan adanya bagian padat dengan strong blood flow dengan color score-nya lebih dari 2. Berikut adalah perhitungan ORAS yang sudah juga dijelaskan oleh Dr. Ahmad, di mana jika adanya intermediate risk,
atau high risk dapat kita kelola. Untuk intermediate risk sendiri sebenarnya dapat dikelola oleh ginekologi umum, namun dengan konsultasi atau dengan supervisi dari onkologi. Untuk sistem scoring ORAT sendiri ini tadi adalah bertujuan untuk standarisasi deskripsi morfologi masa adneksa, mengurangi ambiguitas laporan USG dan juga menyediakan rekomendasi manajemen untuk setiap kategori resiko, di mana parameter utama dari ORAT mirip-mirip dengan sebelumnya dengan simple rules, itu adalah parameternya dinding, septa, solid part, papil, dan juga Doppler flow. Untuk pemeriksaan CT scan sendiri, ini adalah pemeriksaan salah satu yang advance. Dengan penggunaan CT scan, kita dapat membantu memprediksi dari kanker ovarium dengan sensitivitas CT untuk mengidentifikasi KGB. Ini kita harus ingat bahwa hanya 41%. CT tidak dapat secara akurat memprediksi kemungkinan sitoreduksi optimal dan diagnostik CT ini sangat bergantung pada pengalaman dan juga teknik dari radiologi sendiri. Untuk musinous tumor jika dilihat dari CT pada umumnya cenderung lebih besar dari yang serous, cenderung lebih multilokuler, berbentuk seperti sarang lebah dan klasifikasi relatif jarang, dan jika ada cenderung dia unilateral. Untuk serous tumor cenderung lebih kecil dibanding yang musinosum, dia bersifat biasanya unilokuler dan homogen, dapat bersifat bilateral dan ini khususnya pada subtype yang ganas atau lebih ke arah high grade serous ovarian carcinoma. Temuan lainnya dapat berupa dinding tebal bersepta dengan adanya proyeksi papiler dan juga disertai asites. Untuk endometrioid karsinoma, biasanya temuan pencitraan seringkali tidak spesifik. Ini massa kistik besar dan kompleks dengan komponen padat, terdapat penebalan endometrium dan mempunyai gambaran yang mirip-mirip dengan endometriosis. Sedangkan pada yang padat, ini adalah salah satunya contohnya adalah germ cell tumor, massa relatif besar, berlobus dengan penampilannya heterogeni, ada yang bersifat klasifikasi dengan gejala klinis terutama adalah adanya perdarahan. Ada juga perhitungan dengan ORATS MRI, sebenarnya menyerupai dengan ORATS USG dengan bedanya pada MRI ini didapat parameter evaluasinya ada T1, T2, dan juga ADC untuk melihat adanya restriksi difusi yang mencurigai adanya keganasan. Jika kita lihat ini bentuk-bentuk image yang keluar dari MRI, di mana di cystadenofibroma, adanya peningkatan T1, D2, namun tidak adanya restriksi difusi pada cystadenofibroma dengan gambaran MRI. Berikut adalah gambaran matur teratoma atau cystadermoid, mirip-mirip juga dengan CT scan dan juga USG bahwa adanya sedikit peningkatan T1, T2 namun tidak adanya restriksi difusi, dan juga jika memang gambaran USG dari cystadermoidnya ada floating balls, maka jika kita lanjutkan dengan MRI, maka tampak seperti bola-bola yang berterbangan di dalam kista. Untuk mucinous cystadenoma sendiri, dengan khasnya adalah multilokuler dengan lokul yang lebih dari 10 dan juga massanya lebih dari 10 cm. Untuk serous borderline ovarian tumor, ini biasanya massanya tidak terlalu besar, di mana ukuran dengan bagian padat juga tidak terlalu besar, adanya peningkatan T1, T2 atau peningkatan color Doppler, namun memang tidak dengan color Dopplernya, dengan color score-nya tidak lebih dari 3. Untuk mucinous borderline ovarian tumor, mirip-mirip juga dengan gambaran multilokuler dengan lokul lebih dari 10 dengan massa-massa yang cenderung besar. Tumor solid dan komponen papillary ini cenderung pada fibroma, ini solid homogen dengan hipotens T2 tanpa enhancement. Untuk Brenner tumor ini cenderung padat dengan terkadang kalsifikasi dan umumnya bersifat jinak. Sedangkan jika dilihat dari papillary projection, ini jika lebih dari 3, berarti ini resiko ganas dan sering muncul pada tumor serous borderline dan juga ganas. Yang perlu dinilai adalah bentuk
permukaan, dan juga pembuluh darah atau color Doppler sendiri. Berikut adalah gambaran eh, contoh dari ovarian malignancy dengan high grade serous ovarian carcinoma. Ini gambarnya seperti unilokuler dengan solid part yang cukup besar dengan strong blood flow dengan vaskularisasi. Sedangkan pada mucinous carcinoma cenderung memang dengan multilokuler yang lokulnya lebih dari 10 dengan massa yang lebih besar dengan peningkatan color score lebih dari 2. Perlu diingat bahwa tidak hanya ovarian malignant tumor tidak hanya murni dari ovarian saja, bisa bersifat metastasis. Dan jika tumor ini tumor metastasis, ini bercirinya adalah solid tumor dengan pada umumnya adalah bilateral dan mayoritas dengan asites. Untuk kesimpulan sendiri, imaging sangat penting untuk diagnosis dan stratifikasi tumor ovarium. USG merupakan modalitas awal untuk evaluasi morfologi dan juga vaskular dari tumor. ORATS dapat membantu klasifikasi risiko keganasan dengan menggunakan kombinasi morfologi, Doppler, dan kontras untuk memperkuat diagnosis. CT scan dan MRI ini merupakan advanced imaging. Ini adalah solusi untuk kasus indeterminate dari USG. Dan kita dapat menggunakan sistem IOTA atau ORATS untuk pendekatan yang lebih sistematis. Terima kasih, dokter. Ya, terima kasih Dr. Rizky yang telah menyampaikan pemaparannya. Sepertinya singkat tetapi padat ya. Itu sudah guiding-guiding sederhana. Tetapi memang harus kita sadari namanya juga imaging, image ya. Image ya tetap juga image ya. Jadi perlu eh, ke apa itu ketelitian kita untuk menilai apakah ini suatu proses sebenarnya yang penting bagi sejawat SPOG itu adalah ini suspek malignan atau tidak, karena namanya tumor itu sederhana, tumor obat maksud saya bukan sederhana, namanya tumor tentu tata laksananya sih operasi, mana ada tumor tanpa operasi. Nah sekarang yang jadi masalah adalah top operasinya model apa. Nah seperti tadi di awal saya sampaikan, kalau yang malinansi itu kan operasi kita kan radikal. Radix itu kan tentu amputatif, destruktif dengan segala morbiditasnya. Jadi, dan itu kitalah yang melakukannya. Sementara kasus-kasus tumor-tumor ginekologi itu tidak semuanya malignan. Ada saja yang jinak dan itu kita harapkan sejauh SPOG juga harus melakukannya. Nah, tadi saya sampaikan di awal, kita harapkan pasien itu operasinya jangan berulang, tidak nyaman. Jadi kalau memang dia sudah cenderung ke arah ke yang Cina ya silakan sejawat SPOG yang membukanya. Tapi kalau ada kecenderungan untuk ke arah malignansi, bisalah dirujuk ke SPOG onkologi supaya dilakukan tata laksana yang lebih paripurna. Nah, kita nanti Dokter Taufan tadi minta kita menyampaikannya singkat. Dan ternyata kita bisa memenuhi keinginan Dr. Taufan menyampaikan presentasi dalam setengah jam pertama. Kemudian kita siapkan waktu setengah jam kedua untuk diskusi. Tetapi nampaknya saya belum lihat di sini ada yang chatting atau yang raise hand. Pesertanya sudah cukup lumayan ini, ada lebih dari seratusan, ya. Mungkin menyongsong acara kita yang sudah ke 170-an. Kita masuk tahun keempat ini luar luar biasa. Ya, jadi nggak apalah kita diskusi-diskusi saja, Dr. Rizky, Dr. Rahmat. Jadi memang kalau kita melakukan dan dapat tumor-tumor ovarium, yang jadi kendala kan ovarium itu kan berada di rongga abdomen yang cukup besar, sehingga stadium-stadium awal itu biasanya ketahuannya secara eksidentil. Nah, pasien tentu datang berobat ya tentu dengan keluhan. Ya begitu dia dengan keluhan ya barulah kita periksa ternyata sudah lanjut. Walaupun kan saya rasa kalau di rumah sakit kami biasa itu perutnya udah besar. Ibu eh, kenapa lama sekali? Enggak dong, ini baru 2 minggu katanya ya. 2 minggu. Kalau di tempat dokter Rizky, dokter Rahmat, pasien-pasien perut besar ngakunya 2 tahun atau 2 minggu?
Sama ya, 2 minggu juga rasanya Iya ya. dok, sama dok. Paling nggak baru 1 bulan katanya dok. Baru satu bulan gitu. Jadi kalau saya sering-sering bercanda ya kalau baru sebulan segede ini ya ibu kalau datang, untung datang sekarang bu. Kalau ibu datang 2 bulan lagi mungkin kamar-kamar kita itu penuh sebenarnya tumor itu. Nah, jadi memang eh, kita memang dibantu oleh alat image yang favorit untuk orang Obgyn itu ultrasound. Ya, itu memang ultrasound. Ultrasound itu memang ada kelebihannya kita bisa lihat dalam keadaan live, yaitu lebih enak. Kalau yang radiologi kan itu dalam bentuk cetakan, jadi tidak live. Jadi kita ada keuntungan dan nampaknya eh, ya orang radiologi, sejawat radiologis juga juga maklum bahwa untuk penggunaan ultrasound untuk pelvic nampaknya kita masih lebih lebih apa kita bilang ya, lebih takabur namanya, sombong kita ya. Tapi masih masih lebih 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 terampil Lebih dari biasa mungkin dok, lebih lebih biasa. biasa. Jadi sudah kenal biasa, jadi membacanya namanya nggak baca image ya. Jadi kita membaca image dan karena kita lebih sering melakukan ultrasound kita mungkin lebih cermat. Tapi tidak jarang MRI atau CT scan. Nah, sekarang kena nggak, kalau kita berdiskusi rasanya cerita kita ya aman, kalau kita aman ya. Kalau dokter dokter Rahman sih dari Maluku Frozen ada ya? Frozen section ada? Tidak ada dok. Oh, itu kendalanya ya. Iya dok. Ya, di situ ada kendala ya. Memang, apalagi untuk pasien-pasien yang fertility konservatif itu kan frozen menjadi hal Iya yang dok. sangat penting ya Penting dok. sayang. Iya Nah, dok. PA ada ya? PA ada dok. Ada dok. Tadi Imprint yang mereka bilang ada PA dok. nggak mau, imprint mereka mau. Imprint agak agak lumayan lah. Imprint juga susah sih dok. Mereka Oh, juga. nggak, oh, yang mau PA-nya ya. Iya Oh, dok. ya, ya sebenarnya saya bisa minta. Ya, namanya juga penunjang itu menjadi sangat penting untuk menunjang kegiatan kita ya. Memang Iya dok. eh, penuh ya namanya juga penunjang. Jadi ya harus bantu. Biasanya kan kadang-kadang kalau protein sectionnya sering tidak berfungsi, impring itu bisa membantu. Bisa bantu ya. Dikoordinasikan dengan sejawat-sejawat patologi anatomi, mungkin imprint itu kan bisa ya lumayan membantu lah ya. Iya Jadi dok. lumayan, jadi kita tidak over treatment, lebih baik lah under treatment buka lagi daripada over treatment nggak bisa dipasang lagi itu. Iya iya dok. Nah ini ada Oke. Q&A, akhirnya saya dapat 2 Q&A. Dr. Sarah Permatasari. Terima kasih dokter atas pemaparannya. Mohon izin bertanya, apabila terdapat diskrepansi antara USG, kesannya jinak sih, namun didapatkan tumor marker yang meningkat, apakah tetap ditata laksana? Nah ini menarik ya. USG-nya mungkin dengan kita tengok ya, guiding itu banyak ya, banyak guiding, ada yang iota, ada yang orat, ada segala macam itu. Mungkin besok-besok ada muncul lagi yang lain. Nah, dari guiding curiga ganas. Tapi markernya jinak. Nah, siapa yang mau mengerjakan? Apakah tetap bisa kami laksanakan atau kita rujuk? Kemudian, apakah boleh dipaparkan gambaran masalah yang metastasis? Nah, kalau metastasis itu mungkin kita perlu minta bantuan dari sejawat. Tunggu, jangan saya jawab. Kita dulu. Oke, ya saya beri kesempatan dahulu. Tadi yang mula-mula presentasi Dr. Rahmat ya. Nah, sekarang untuk kesempatan pertama menjawab Dr. Rizky lagi ya. Silakan Dr. Rizky. Iya dok. Terima kasih Ya, dokter. Untuk pertanyaan pertama, jika didapatkan ini imagingnya kesannya jinak tapi markernya eh, ganas, markernya tinggi ya. ganas. Ya. Kalau jika memang dari imaging kita dapat kesannya masih benign dengan tumor markernya yang tinggi, maka tetap kita prefer untuk tata laksana sebagai ganas dokter. Jadi kita perlakukan hal yang paling resiko tinggi dulu. Begitu sih dok. Namun ada hal kebalikannya dok, jika memang dari ultrasoundnya kita cenderung ini lebih ke arah borderline atau malignant, namun dari hasil misalnya tumor markernya cenderung misalnya hanya 20 atau 18 gitu dok, CA125-nya. Itu yang kadang membuat kita ragu. Nah, bisa dibalik lagi, apakah ini cenderung ke arah epitelial atau non epitelial, apakah ini ke arah serus atau musinus, harusnya lebih lebih bisa dilihat lagi. Mungkin bisa dilengkapi dengan advanced imaging atau
berkonsultasi dengan teman sejawat onko lainnya, apakah ini penilaiannya bagaimana? Gitu sih dok dari saya, Dok. Ya, terima kasih, Dr. Rizky. Dr. Rahman, ada tambahan? Ini memang, Sebenarnya ya dok, ya, untuk silakan. ya tadi mungkin pertanyaannya kalau misalkan kita melihat bahwa USG kesannya benign, kemudian tapi tumor markernya eh, jinak. Eh, Sebenarnya kan tumor markernya ganas, dok. Sebenarnya sih kita lihat juga dari ganas atau tidak jinaknya kan finalnya di PA ya, dokter ya. ya, Di PA, kemudian untuk tumor marker, kadang-kadang tumor marker pun juga menurut saya sih tidak semuanya, kayak misalkan kayak CA1 dan 5, tidak hanya pada kasus yang eh, keganasan pada ovam saja dia meningkat. Tapi kita melihat klinisnya juga, dok. Kalau saya memang kalau misalkan secara klinis, secara gambarannya jinak, ya memang bisa ada perbedaan sih, dok, antara tumor marker dengan apa namanya tampilan dari USG, dan kita harus pastikan dengan klinisnya bagaimana, dok, dan ya. hasil akhirnya memang kan itu memang frozen section, dok, itu yang atau ganas itu tetap dihasilkan, dok. Ya. Ya, Oke, terima kasih Dr. Rizky Dr. Ramayong. Seperti itu ya. Jadi eh, kita pun sepakat ya bahwa marker itu kan tidak spesifik ya, apalagi ya. misalnya CA125 ya. Kita ketahui di apa itu endometriosis dia cukup tinggi. Naik juga, Ah, dok. di Indonesia lagi, di Indonesia itu peritoneal TB itu sering ya, itu Ya, juga dok. CA125 cukup tinggi itu ya. Ini juga, dok. Malah pakai pakai ASI tes lagi dia. Nah, memang kalau kita sepakati ya, kalau dengan ultrasound tadi kan umumnya kalau ada asites itu lebih cenderung ke arah malinasi. Tapi pada peritoneal tuberkulosis itu eh, dia bisa ada asites dengan CA125 yang tinggi. Dan sekarang apa yang mau kita lakukan, balik-balik lagi lah tadi. Pertanyaan ini memang sulit sekali untuk dijelaskan hitam putihnya. Kita nggak bisa jawab yes no. Dia bisa maybe yes maybe no seperti itu ya. Jadi kalau pemeriksaan kita memang tidak bisa hanya satu saja terpesona oleh imaging, klinis juga menjadi hal yang sangat penting. Jadi pada dasarnya mungkin lebih 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 percaya kita dengan apa ya, klinis tambah ultrasound ya daripada marker ya. Mungkin seperti itu ya. Nah, kemudian, nah ini metastasis. Nah, kalau metastasis sini memang recurrent atau metastasis ini ya silakan Dr. Rahmat, Dr. Rizky. Ini memang udah di luar lapangan USG kita ini. Silakan. Ya Dr. Rahmat juga boleh. Untuk metastasis ya, dok. Ya, kita untuk mengetahui apakah itu proses metastasis. Kalau menurut saya sih, dok, ini apalagi dengan zaman era BPJS, sebenarnya, dok. Dengan era BPJS ini memang sangat, kalau buat saya sih USG yang paling 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 reliable ya, dok ya. Apalagi tumor marker juga agak susah juga untuk ditanggung BPJS. Maaf, dok. Oke, oke, dok. Diingatkan kembali kepada kaum muslimin dan muslimat yang berada di Maghrib udah rumah. ya. Kami belum asar lagi di sini. Ya, dok. Ya, silakan Dr. Rahmat. Oh ya, sebentar ya, ada interupsi pengumuman sholat maghrib di Maluku. Ya, silakan Dr. Rahmat. Ya, dok, untuk kita menentukan apa namanya metode screening keganasan ovarium ya, dok. Di era BPJS Ya, ini memang yang paling gampang aja yang ada di depan kita, dok. Yang paling ya, gampang kita ya. capai adalah USG, dok. Dengan kayak yang tadi saya paparkan kan, untuk eh, metode screening, metode scoring itu banyak sekali, dengan semuanya untuk nilai-nilai performanya juga bagus-bagus, dok. Kalau menurut saya sih ya diambil saja mana yang
sering kita lakukan dan itu diperdalam dok. Contohnya tadi seperti iota, iota ada iota root bahkan sampai Agnes model pun juga kita bisa menggunakan gambaran USG tanpa menggunakan CA125 atau dengan menggunakan CA125. Kalau menurut saya sih ya yang ada yang gampang aja dok, yang ada di tempat praktek kita yaitu USG dan secara klinisnya bagaimana dengan pemeriksaan klinis apakah ya tadi ada lokasi tumor dengan metas apa dengan masanya bagaimana, unilokuler atau tidak, seperti itu sih dok. Ya, terima kasih. Jadi seperti itu. Memang ya kadang-kadang seperti itu ya. Kita nggak bisa menyalahkan siapa. Kadang-kadang saya pun waktu di pagi klinik atau bimbing mahasiswa, kita bacanya textbook, tapi panduan kita tidak textbook. Ini apa boleh buat ya kondisi seperti itu. Nah, Dr. Rizky ada pendapat lain ini menarik ini. Mana lah yang primernya siapa, lah yang primernya apa menyebar kemana itu apa yang bisa kita gunakan. Ya dok, jika memang kita dapatkan ini gambaran masa ovarium gitu, kita curigai metastasis dari primer organ lain, maka gambaran prediksinya atau karakteristiknya adalah masa solid, dokter. Masa solid cenderungnya bilateral dengan disertai gambaran asites. Sebenarnya asites tidak tidak pada umumnya adalah solid dengan bilateral gitu. Jadi lebih jarang jika misalnya ada di sebelah kanan masa tumor primernya, sedangkan dia metastasis ke ovarium di ipsilateral gitu. Agak jarang dok. Dia biasanya kalau untuk metastasis itu cenderung ke solid dan juga bilateral. Terus untuk pertanyaan yang kedua, dari metode mana yang paling reliable untuk screening keganasan ovarium? Ya, benar yang dikatakan oleh Dr. Rahmat dan juga setuju dengan Dr. Dery bahwa di era zaman sekarang ini ya kita yang istilahnya mainan apa yang ada di depan mata atau senjata apa kita yang di depan mata ya ada. Yang itu yang kita gunakan dan kita perdalam. Artinya yang paling mudah dan paling simpel dan juga paling terjangkau adalah USG, ya kita perdalam USG-nya. Memang Ya, untuk screening imaging ini memang bermain di pengalaman dan juga jam terbang dari operator sendiri, dokter. ya, oke seperti itu. Jadi kalau untuk mengetahui tadi metastasis ovarium atau primer atau tidak, ya ini memang seperti tadi saya sepakat ya dengan pemeriksaan ultrasound kita bisa lihat itu tentu masanya sudah padat. Biasanya kan ovarium tuh kalau metastasis ya kalau nggak dari uterus tentu dari saluran cerna. Jadi kalau dari saluran cerna ke ovarium atau uterus ke ovarium, tentu kalau kita ultrasound dan pemeriksaan klinis itu masa udah frozen pelvic itu udah terasa semua. Ya, pastinya tentu kita pemeriksaan imunohistokimia lah, dan siapa siapa primernya, saya kira seperti itu. Seperti itu. Oke, kemudian yang pertanyaan dari kedua itu dari Anonymous itu sudah terjawab dari Dr. Rizky Pandi-Pandi, apa yang ada di tangan kita terampilkanlah. Ada yang terampil pakai pistol, ada yang terampil pakai senapang. Makanya senjata apa yang ada terampilkan sedemikian rupa. Kemudian dari Hmm. Dr. Nathaniel Susanto, kapan MRI lebih diindikasikan daripada CT scan? Nah ini menarik ini. Kapan diindikasikan? Nah ini silahkan masing-masing pengalaman. Ya masing-masing tentu punya keunggulan tersendiri dan apa mau diperiksa tergantung dengan kemampuan alat imaging ini. Silakan pengalaman Dr. Rizky, pengalaman Dr. Rahmat untuk kapan kita pakai MRI, kapan kita pakai CT scan. Silakan. Ya dok. Terima kasih dokter Dery untuk pertanyaannya ini sangat ya menggugah sekali dokter. Kapan kita istilahnya ini apakah MRI versus dengan CT scan? Kapan kita menggunakan MRI ini pada tumor-tumor yang dari soft tissue tumor atau tumor-tumor yang cenderung lebih padat. Jadi pada kanker endometrium dan kanker cervix kita lebih cenderung menggunakan MRI. Apakah MRI CT scan tidak digunakan pada pasien endometrium atau cervix jika memang tidak didapat adanya alat MRI ya boleh saja menggunakan CT scan, namun memang dengan hasil kalau dibilang lebih bagus atau lebih baik itu lebih baik MRI. Terus tapi yang harus kita wanti-wanti apakah penggunaan MRI ini pada pasien-pasien ovarium, terutama ovarium yang dengan asites masif karena menimbulkan efek artefaknya dia kabur-kabur gambarnya seperti Ya. uh,
ada efek dari resonansinya. Itu saja sih dok dari saya dokter. Mungkin ditambah dari Mas Dani, silakan. Saya kurang lebih sama dok. Tapi yang paling penting apa yang ada di tempat kita bekerja dok, itu yang paling penting dok. Karena kalau Jadi, saya itu sih yang paling penting dok. Kalau kurang ya, lebih sih sama kayak Dokter Rizky, memang paling banyak kamera itu untuk yang ke, ke apa namanya, si endometrium, si cervix. eh, tetapi yang paling penting itu sebenarnya ya apa yang ada tersedia di tempat kita bekerja, apa yang paling memungkinkan itu saja sih dok. Kalau buat menurut saya dok. iya, terima kasih Dokter Rama Ramadhani. Jadi memang eh, inti jawaban Dokter Rizky sama Dokter Ramadhani ini saya bisa bayangkan lokasi keindonesiaannya. Jadi Dokter Rizky kan lebih ke sentral. Jadi Iya, PET scan pun ada. Ada dok, alhamdulillah. Kalaulah Dr. Rahman Ramadhani itu MRI pun namanya sulit. Terasa kali kita di posisi yang sana, saya bisa bayangkan itu. Jadi makanya bolak-balik disampaikan pandai-pandailah menggunakan apa yang ada. Ya, jadi pada dasarnya memang masing-masing itu punya keunggulan. Saya sepakat ya. MRI itu tentu unggul untuk soft tissue. Ya apalagi ini misalnya untuk CA endometrium ya, kalau menilai kedalaman invasi itu kan sangat membantu iya. untuk kalau dibawa ke dalam setengah atau lebih dari setengah. Tapi pengalaman saya kalau ingin mengirimkan pasien untuk MRI, saya harus bertanya benar-benar, ibu takut nggak dengan ruangan sempit? Ya, saya pernah mengalami. Jadi saya nggak tahu apakah Dokter Rizky atau Dokter Dani itu hobi nggak dengan ruangan sempit. Jadi kalau kena saya takut dengan ruangan sempit, sebelum saya minta, saya wanti-wanti dulu pasien itu, ibu tahan nggak setengah jam, gelap, sempit, berisik. Ya, jadi kalau Dokter Rama bagaimana? Memang sering menggunakan MRI. Saya lebih sering menggunakan CT scan Ya, dok orang daripada timur MRI. kayak gitu memang, karena MRI-nya mungkin nggak ada kali ya. Ada ya. Ada dok, cuman emang ya begitu dok. Ya, masih setengah setengah Tesla barangkali ya. Iya. Kalau Dokter Rizky, ya Iya dok, MRI di sama. Jakarta mungkin lebih bagus kan. Ada Bukan salah. ada yang bisa MRI, ada yang tidak dokter. Ya, Jadi kalau di takut. RSU Kabupaten kita alhamdulillah tidak ada MRI-nya dokter. Jadi semua pakai CT scan dokter. Oh, salah, salah saya menilai secara topografinya ya. Rupanya juga sama Tangerang dengan Maluku Utara ya, nggak apa-apa lah. Nanti mudah-mudahan sebentar lagi kita dapat alat yang tersebar merata. Kemudian ini masih ada satu lagi, mudah-mudahan kita bisa mencari jawabannya. Saya ingin bertanya ke Dr. Rizky. Dr. Rizky ini populer benar nih. Pengalaman dokter sendiri, metode mana yang paling reliable untuk ini udah kayaknya ya. Itu dok. Sudah tadi dok yang kita Oh, jawab. udah terjawab. Nah, oke. Jadi saya kira seperti itu. Jadi eh, ya MR itu lebih lebih eh, saya kemarin ada apa pihak dari Philips itu ke Medan itu mereka dengan sejawat radiologi dari Jakarta, dokter apa, dokter Tri apa lupa saya, ada workshop. Jadi saya sampaikan bahwa tidak nyaman pemeriksaan MRI. MRI itu terlalu sempit. Jadi kan bisa nggak saya bilang mesin MRI itu lingkarannya itu dibuat besar supaya atau bening supaya bisa lihat langit-langit kan tidak sesak napas kita. Jadi kata mereka itu akan mereka buat sekarang model yang baru itu ada seperti layar video. Jadi mereka sepertinya Oh, bisa bisa menonton. Jadi ada lihat tidak 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 terlalu gelap ya. Tapi saya nggak bisa bayangin kalau kita nonton video dengan jarak 30 cm atau sejengkal ya sama saja pusing juga itu kan. Ya mudah-mudahan bisa bisa membantu lah. Tapi mereka belum ada niat untuk memperbesar diameter MRI supaya kalau kapan-kapan kita masuk kita nggak fobi. Ya. Oke, nampak oh ini ada chatting satu lagi. Chatting apa ini? Sebentar. Chatting nih. Mas Hogi lagi tentang setiap Rabu pengumuman kayaknya dok. benefit. Kok ada bayar tuh? Registration fee Rp39.006 dapat. Apa itu Mbak Nisa? Announcement aja dok itu untuk registrasi Asogi.
Oke. Udah. Kita kan free of charge ini semuanya. Oke, terima kasih. Mungkin kita berbagi ilmu untuk dunia akhirat. Kemudian karena sejauh tidak ada lagi yang bertanya, kemudian kita pun sudah di ujung waktu, maka karena sudah ujung waktu, Ibu Dr. Nisa pun sudah mulai muncul, maka sesuai dengan permintaan Dr. Nisa dan Dr. Tovan, maka asam manis buah markisa jangan disimpan di dalam saku. Kini saatnya kita berpisah karena sudah terdesak oleh waktu. Saya kembalikan, dokter. Cakep. Saya kembalikan, dokter Nisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam, wabarakatuh. Dok. Tadi mau nambahin pakai cakep, Luar tapi biasa, Dokter Dery. Nggak pernah kehabisan bahan untuk pantun ya dok ya, Dokter Dery. Ya, luar biasa. Baik, terima kasih banyak. Apresiasi setinggi-tingginya untuk para narasumber dan moderator kita sore hari ini. Terima kasih Dokter Dery, Dokter Ahmad, Dokter Rizky, dan juga Dokter Tovan. Terima kasih. Cukup banyak yang sudah kita diskusikan tentang modalitas imaging pada kanker ovarium. Ya, pada prinsipnya sebenarnya paling mudah dan tidak invasif dan paling familiar dengan kita mungkin USG ya. Tentunya dikombinasi dengan tumor marker dan juga tadi sistem scoring yang sudah disebutkan. Namun apabila memang fasilitasnya memungkinkan, terbaik soft tissue tentu dengan MRI, namun untuk melihat penyebaran atau ekstensivitas dari penyakit mungkin lebih baik menggunakan CT scan. Baik, kepada seluruh peserta saya mengingatkan kembali untuk mengecek pelataran sehatnya secara berkala, kemudian bisa menyelesaikan pembelajaran sampai batas waktu di hari Jumat. Jangan khawatir yang ketinggalan join Asogi dari awal sampai akhir bisa melihat kembali rekap ulangnya di akun YouTube kita di Asogi dan juga berikut dengan seri-seri yang sebelumnya. Dan kami juga mengucapkan terima kasih atas perhatian dan atensi seluruh peserta Asogi. Sampai jumpa di Asogi seri berikutnya. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Salam, Terima kasih, Dokter Dery. Dokter Asep, terima kasih Dokter Dokter Ahmad, Tovan, Dokter Dery, sehat terima selalu. kasih Dokter Nisa, Mas Dani, terima kasih Mas. Ya, dan Bos Tangerang nih, Dokter Dery. Bos Tangerang nih. Iya dok. Terlambat Bos Ambon ya.